Hari ini kita merayakan kembali peristiwa iman dalam memperingati 40 hari meninggalnya ibu kita, Ibu Veronica sakit. Apa yang menjadi kekuatan iman kita saat kita memperingati 40 hari meninggalnya ibu? Tradisi iman kita, iman Katolik, sangat luar biasa, terutama dalam memperingati hari kematian seseorang. Yang agak berbeda dibandingkan dengan agama Kristen. Karena apa? Sumbernya. Kita memperingati peringatan awal karena sumber kita ada di kitab Deuterokanonika yang tidak mereka ingat. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari, pertama-tama kita merayakan iman yang mungkin dan kehebatan yang ada dalam peristiwa yang hari ini kita rayakan adalah peristiwa iman. Dalam perjanjian lama, perjanjian baru, dan hakikat kehadiran Yesus di dunia. Yang pertama, kita melihat dalam perjanjian lama, simbol 40 adalah simbol perjalanan bangsa Israel ke tanah perjanjian. Itu berarti apa? Setiap manusia diajak untuk mengalami perjuangan pembebasan manusia seperti perjalanan bangsa Israel. Keluar dari tanah Mesir, keluar dari penjajahan, keluar dari perbudakan. Sesungguhnya setiap kita mengalami perbudakan, penjajahan yang terjadi dalam hidup kita. Bahkan ketika kita mengatakan hidup kita bahagia, tapi kalau kita tidak benar-benar bahagia, mungkin kita merasa dijajah. Hai kalian yang masih calon-calon. Yang kalian lihat itu senior-senior yang rasanya membahagiakan. Tapi percayalah bahwa saat ini kalian pun mungkin merasakan seperti saya waktu masih calon dulu, masih novis. Merasa dijajah terus. Dijajah oleh bangun pagi. Dijajah oleh makin besar rumah, makin sedikit calon, dijajah oleh pekerjaan yang tidak pernah selesai. Sebagai SPD lebih lagi, dijajah oleh sabda Allah. Karena tarekat sabda Allah. Coba Anda bayangkan. Setelah nonton TV malam berita saja, itu pun dijajah keinginan untuk nonton sinetron kan ya. Kita pun dibalik mawar, tidak boleh kita ya. Dijajah oleh TV loh ya. Hanya nonton dulu kami zaman dunia dalam berita. Setelah itu masuk untuk refleksi, menuliskan renungan kitab suci. Rasa dijajah terus. Setelah renungan itu selesai, masih menulis lagi apa itu pengalaman harian, refleksi harian untuk besok pagi. Besok paginya setelah misa selesai sarapan, masuk lagi jam 8 sampai jam 9 meringkas kitab suci. Hanya gara-gara kitab suci saya merasa dijajah. Kamu pikir nanti setelah seperti Bruder atau ini para penjabat-penjabat tidak dijajah oleh pekerjaan banyak-banyak. Sudah tua masih disuruh sekolah. Oh iya. Ingatnya 10, hilangnya 11 kan? Kita itu mengalami setiap. Kita lihat, kita ganti ke keluarga ya, ke keluarga. Nah, ini penjajahannya rame lagi ya. Gambaran di apa itu foto keluarga, di sini ada ya. Sana ya. Tidak ada tuh yang senyumnya itu ke bawah, senyumnya ke atas semua, bakal ke bawah. Semuanya kan. Tapi banyak sekali orang-orang setelah 1 tahun, 2 tahun pernikahan, merasa dijajah oleh suami, dijajah oleh istri. Punya anak, merasa dijajah sebagai ayah, bangun pagi-pagi. Dijajah oleh anak kecil tuh ya. Karena pagi-pagi kita semua pasti mengalami biasanya dan itu tidak pernah baunya itu enak, dijajah oleh teleknya anak sendiri. Dan itu keluarga, bayangkan. Sudah gitu, kita harus membanggakan cah cilik ini.
Karena nyanyian kita adalah nyanyian orang Jawa. Sedijajah-jajahnya itu sedijajah-jajahkan oleh anak. Lagu kita terhadap anak itu tetap sama. Lale 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 ke. Lanjutannya gimana? Anaknya tuh sih bagus Dewi. Tapi inilah perjuangan. Jadi bangsa Israel mengalami perjuangan untuk pembebasan dari bangsa Israel. Kita juga sampai kepada tujuannya adalah tanah terjanji. Itu berarti setiap orang yang hidup memiliki perjalanan menuju tanah terjanji. Tidak gampang. Bangsa Israel dikejar oleh tentara Fir'aun, tentara Mesir. Bangsa Israel mengalami kelaparan, kehausan, dan sebagainya. Dan sampai tanah terjanji. Kita juga sebagai orang beriman, saudara-saudari, kita mengalami tanah terjanji, perjalanan kita ke tanah terjanji. Tanah terjanji yang paling agung adalah bersama kembali dengan apa? Seperti kitab Al-Fatihah tadi, itu luar biasa. Seperti juga kitab Injil yang kita dengar. Dan itu tidak gampang. Bahkan menjadi orang beriman Katolik pun perjalanan menuju tanah terjanji diliputi juga percaya tidak. Seperti orang Israel. Menyembah berhala, menyembah Tuhan, menyembah hantu. Prapercaya. Coba brother, cepat-cepat ini mengucapkan Tuhan, tapi cepat-cepat. Coba kamu, yang jadinya apa? Coba cepat. Tuhan, tapi dengan cepat. Tuhan. Yang terdengar apa? Hantu. Nah, dalam perjalanan iman kita tidak gampang ke tanah terjanji, tapi kita tidak berjuang. Di sini kalau saya kemudian pergi ke sini atau naik sepeda, melihat orang-orang tua jalan jauh loh untuk menjadi orang Katolik, pergi ke doa di sini jauh. Ini tataran perjanjian lama. Setiap manusia keluar dari perbudakan Mesir apa saja menuju ke tanah terjanji. Tanah terjanjimu yang terdekat sekarang mau berapa? Satu. Tanah terjanji terdekat adalah Yeremia 2. Jangan goyah. Saya itu promotor panggilan. Saya karena kan di sini orang muda yang mau nikah hampir nggak ada yang dia. Jadi ya kesini saja. Terjanjinya terdekat adalah jadi novis 2. Enteng untuk jadi novis 2. Ikuti saja. Saya ini bodoh, nggak apa-apa. Semua nanti diasah oleh FIC. Diasah, diberi kesempatan orang orang Batak bilang, Amang Pastor, bagaimana ini? Nama kita semua di bawah. Tahu nggak? Jangan berkata begitu. Tahu. Seperti itulah. Jadi kadang-kadang kita mengharapkan lemah, tidak ada lemahnya. Tiba-tiba jadi nomor 2. Wah, tiba-tiba selesai. Tiba-tiba oleh. Ya, dikuyakan udah mana saja itu. Seperti itu. Nanti setelah keluar sudah bangga-bangga, sudah disekolahkan. Ada yang ahli untuk menyembuhkan seperti saya, kan orang yang tidak bisa bicara. Dan nanti kamu mungkin pengganti Bruder Bambang. Bruder Bambang meskipun dokter menjelang profesor, dia kalau ngajar tetap bahagia itu ya. Jadi oke, bahwa ada tanah terjanji, perjanjian lama yang betul-betul hebat. Yang kedua, dalam perjanjian baru, peristiwa Yesus. Jadi peristiwa Yesus di padang gurun adalah peristiwa 40. Jadi bagaimana pengalaman Yesus di padang gurun adalah pengalaman tidak gampang, karena manusia selain akan ke tanah terjanji. Para rawuh sami nyuwun sewu kepareng kawula matur lan nyuwun pangapunten ing sawetawis basa Indonesia sakmenika kula badhe ngangge basa Jawi. Ing sawau saking Paduka Rama sampun ngendikaken bilih wonten ing kitab Perjanjian Lami lan iki wonten ing kitab Perjanjian Indah. Wonten ing kitab
perjanjian kami menawi selawatan untuk dipunaturaken bangsa Israel datengipun nang tanah Mesir namung tiang kawan dosa mekaripun nematos menika wonten ing kitab perjanjian lami wonten ing kitab perjanjian ninggal ugi cetha sanget bilih Gusti Yesus salamipun kawan dosa dinten dipun kuda dening iblis lan ugi akhiripun ugi saged manggih kemenangan. Wonten ing saking sedanipun simbok kula iblis saking menika dumugi wekdal menika sampun jangkep kawan dosa dinten lan ugi kangge adat tradisi Jawi. 50 kilo ini paling akeh 5 liter kayak nek kakean dolar Kesan bagi saya sebuah acara yang berkesan, di mana sebagai seorang imam Katolik mengenang 40 hari itu sebagai sesuatu yang berarti, artinya dalam arti selesai penghunian untuk bisa masuk dalam kerajaan surga. Lalu yang berkesan lagi bahwa dalam 40 hari ini juga dirayakan secara adat Jawa. Itu yang saya sangat mudeng ya, orang mudeng. Tapi bagi saya pelestarian budaya tetap dijaga, dalam arti budaya dan tradisi iman Katolik tetap bisa dipadukan sehingga budaya juga tidak dilupakan. Terima kasih. Sehat selalu. Oke. Langsung balik ke biara. Siap. Salam dulu buat. Oke. Siap. Sukses. Mantap. Andi mau. Yo, Oke. udah. Wes. Burung. Salam buat Paus ya Mo. Wes ya. Mantap. Makan apa dong? Lah kok ditinggal aku? Orangmu apa? Sembayang sopo? Sekarang sembayang sopo iki? Hah? Ayo nusul. Sopo sekarang bukti. Karo Pak Wo. Kan kuwi terke sembayang nih. Hah? Sing sembayang mosok. Wah, sapa kowe modal? Buku ditinggal. Aku nganter early lho. Iya. Ya tak antar aja. Ada ya. Yo. Apa nang wis galake yo aja perlu sembayang. wah nyampai sininya nyampe ya Nyampe. siap Ya. aduh akhirnya nyampe ya. Tadi habis acara apa tadi? 40 harian. 40 hari siapa? Mbok Iem. Ya, Simbok Sakiem. Iya, Wah, Mbok Sakiem. nih udah kelar ya. Siap. Terus ini Makasih. mau balik lagi ke Panti. siap nih di Mboro nih di Kulon Progo. Oke, hati-hati ya. Makasih Om. Ya, Kasih. salam buat Suster. suster siapa? Kristera. Kristera ya. Siap. Siap. Ya, Ini terima amanat kasih. dari Mas Enggar nih. Siap, Mas Enggar udah nyampe nih Mas Enggar nih. Yuk. Dadah. Om, ya makasih. Yuk. Dadah. Sampai jumpa. Hati-hati Om. Yeay.